Selamat malam semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang fitur LIFO pada inventory Odoo. Apa sih LIFO itu? LIFO itu merupakan salah satu tata kelola dari atau manajemen pada persediaan perusahaan. LIFO itu merupakan singkatan dari last in first out atau yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Nah, artinya jadi misal perusahaan membeli produk, misal anggaplah biskuit. Perusahaan membeli biskuit hari ini, bulan lalu, bulan ini, dan 2 bulan lalu, dan bulan ini. Jadi 2 bulan lalu perusahaan membeli biskuit sebanyak 10 buah seharga misalkan 10.000. Bulan ini perusahaan membeli biskuit 10 buah sebanyak 12.000 bulan lalu. Dan bulan ini perusahaan membeli biskuit seharga 15.000. Jadi 2 bulan lalu 10.000, bulan lalu 12.000, dan bulan ini 15.000. Nah, di sini perusahaan berencana menjual biskuitnya karena ada customer yang ingin membeli. Jadi perusahaan berencana menjual biskuitnya dengan harga 18.000. Nah, untuk pencatatannya nanti, karena ini menggunakan last in first out, jadi untuk barang yang terakhir masuk, yaitu barang yang bulan ini yang seharga 15.000, itu akan keluar lebih dulu. Misal, jika customer ingin membeli 15 buah biskuit. Kan bulan ini tadi 10 biskuit seharga 15.000. Jadi, 10 biskuit seharga 15.000 dan diambil dari bulan sebelumnya, yaitu 5 biskuit seharga 12.000. Seperti itu teman-teman. Jadi, yang terakhir masuk yang akan dikeluarkan duluan. Eh, Segitu penjelasan singkat mengenai apa itu LIFO. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke Odoo-nya untuk praktek yang lebih jelas. Jadi saya langsung masuk ke Odoo, kemudian ke inventory. Nah, sebelum melakukan atau menggunakan LIFO pada di Odoo ini, kita harus menyeting terlebih dahulu. Yaitu caranya pergi ke configuration, kemudian klik setting. Nah, di sini yang harus kita aktifkan yaitu pertama, yaitu lots and serial number di bagian traceability. Ini berfungsi untuk membedakan masing-masing pembelian yang dilakukan oleh perusahaan per lot nanti. Kemudian ini juga dapat dicentang untuk melihat lot dan serial number pada delivery slip. Kemudian selanjutnya ada storage location. Di sini untuk melihat lokasi dari produk yang kita punya. Fungsi untuk mengaktifkan hal ini yaitu di lokasi tersebut nanti kita menyeting apakah barang-barang yang di sana itu eh, apa namanya manajemen untuk keluar masuk barangnya itu apakah dengan FIFO atau LIFO. Penyetingannya dilakukan di storage location ini. Dan ini juga bisa dicentang untuk menyeting rute. Jadi setelah mencentang ini semua, bisa ditekan tombol Save untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya, untuk melakukan last in first out, pertama-tama, agar lebih jelas, kita bisa lakukan pembuatan produk baru, yaitu pergi ke produk, kemudian klik produk. Di sini kita bisa membuat produk baru, misalnya anggaplah namanya biskuit, seperti contoh tadi. Ini saya menyetingnya storable product karena menggunakan Vivo Livo seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian pilih bagian inventory.
Kemudian traceability untuk trackingnya, pilih by lot. Kemudian kembali ke general information. Nah, di sini saya akan menambah internal reference agar mudah untuk mencari produk nanti. Saya akan menulis ini produk 000 Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa tekan save dan menjadi seperti ini. Pertama-tama, yang akan saya lakukan selanjutnya adalah memilih tempat di mana produk ini ditaruh, yaitu ke bagian reporting dan selanjutnya pilih location. Nah, di sini terdapat beberapa tempat dari masing-masing inventory. Nah, di sini yang akan saya pilih untuk melakukan LIFO yaitu pada WH stock. Di sini bisa dipilih tadi pilih location, kemudian pilih location yang diinginkan, misal WH stock seperti yang saya pilih. Kemudian pilih ke bagian logistik. Kemudian di remove file strategi di sini pilih apa yang diinginkan, apakah FIFO first in first out, LIFO last in first out, atau closest location. Removal strategi ini merupakan strategi dari bagaimana pengenaan jika barang tersebut keluar, misal seperti adanya penjualan barang, seperti itu. Untuk removal strategi ini hanya berlaku di lokasi ini saja, teman-teman. Jadi jika ingin melakukan LIFO, nanti teman-teman di saat pembelian harus menyeting agar barang tersebut pergi ke WH Stock, seperti itu. Nah, setelah menyeting lokasi dari barang-barangnya atau produknya, tentunya kita akan melakukan pembelian, yaitu kita pergi ke modul purchase, lalu membuat RFQ baru. Nah, vendornya ya Azure Interior saja, kemudian currency-nya IDR. Ini kita tambahkan produk yang tadi yaitu biskuit. Untuk kuantitinya saya set 10 saja. Dan unit price-nya pertama-tama saya set 10.000. Dan menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah seperti ini bisa dilakukan confirm order. Lalu bisa tekan receive product. Nah, di sini tekan 3 titik ini di bagian produknya. Kemudian pastikan dia sudah ke lokasi yang dituju, lokasi gudang yang dituju, seperti saya tadi memilih WH Stock untuk LIFO dan saya sudah dan di sini sudah WH Stock. Untuk lots and serial number ini karena pembelian pertama saya tuliskan LIFO 01 di sini. Destination package tidak perlu, donnya 10 karena tidak ada backlog di sini, semua sudah dikirim. Dan confirm lalu validate. Nah, di sini sudah masuk bahwa biskuit ini 10 biskuit ini sudah masuk ke perusahaan sebagai LIFO 01. Kemudian yang kedua, RFP 2 saya akan buat lagi, ini sama, hanya saja harganya sedikit berbeda. Biskuit juga, kuantitinya 10 juga, dan unit price-nya ini adalah 12.000 seperti ini. Dan seperti ini. Setelah seperti ini, saya langsung confirm order.
kemudian receive produk, kemudian pastikan lokasinya. Untuk lot, ini saya akan buat sebagai LIFO 02 dan down-nya 10 unit. Kemudian validate. Nah, untuk melihat masing-masing dari lot yang sudah dibuat tadi, kita bisa pergi ke modul inventory, kemudian pergi ke lots and or serial number. Nah, di sini kita bisa memilih tadi itu biskuit. Nah, di sini ada dua lot. Itu untuk LIFO 01, itu ada 10 produk juga dengan harga, di sini bisa dilihat dengan harga 111.000. Dan ini juga ada LIFO 02 tadi. Nah, selanjutnya saya akan pergi ke modul sales untuk melakukan penjualan produk. Di sini saya buat quotation dulu. Pilih customer-nya. Kemudian pilih produk, yaitu biskuit. Di sini saya akan melakukan pembelian sebanyak 15. Penjualan sebanyak 15. Untuk unit price-nya saya akan jual sebesar Rp15.000. Seperti ini. Lalu saya save. Lalu confirm. Nah, setelah ini saya bisa langsung ke delivery untuk melihat. Nah, di sini ada. Nah, di sini terdapat dua lot tadi yang sudah kita buat, yang sudah kita beli. Nah, di sini LIFO 02 itu akan dikirim 10 unit. Kenapa? Karena di sini fiturnya adalah LIFO, teman-teman. Jadi yang terakhir masuk, yang duluan dikeluarkan. Di sini, karena saya terakhir itu membeli LIFO 02 ini, yang seharga 12.000. Jadi ini akan keluar dulu 10. Ini diutamakan. Karena setelah LIFO 02 ini habis 10-nya, kan masih ada tuh tersisa 5 lagi karena penjualannya 15 unit. Jadi 5-nya itu diambil dari LIFO 01. Ini bisa juga misalnya eh, skenario-nya ada 3, LIFO 03, 02, dan 01. Masing-masing 10 unit. Misal yang dijual itu 25. Ya sama seperti ini. LIFO 03 10 unit, LIFO 02 10 unit, dan LIFO 01 5 unit. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita bisa buat juga seperti biasanya 10 down dan 5 down dan confirm. Kemudian validate. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu create invoice. Di sini regular invoice saja karena tidak ada uang muka. Dan menjadi seperti ini. Jadi begitu teman-teman, untuk LIFO ini sendiri, yaitu artinya yang terakhir masuk atau barang yang terbaru itu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Intinya seperti itu. Baik, sekian dari saya untuk tutorial LIFO pada Odoo. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.